Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gacleng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandu yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani dengan cara disadap menggunakan jilegen yang biasanya dilakukan pagi hari. Hasil nira yang sudah disadap akan dicek keasamannya, lalu dimasak menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Proses pengolahan nira pun dimasak sekitar 5 jam hingga mengental. Setelah itu, nira yang sudah menjadi gula tersebut dibawa ke tempat penggilingan untuk dihaluskan dan dioven hingga mengering. Selanjutnya, gula dibawa ke tempat pengayakan supaya mendapatkan gula yang lebih halus. Gula pun langsung dikemas plastik berukuran kecil dan besar dan siap untuk dipasarkan di luar dan dalam negeri. Produk gula semut Rismayadi ini mendapatkan respon yang sangat baik di pasar benua Eropa, seperti negara Belanda, Prancis, Inggris, hingga Amerika. Setiap harinya, ia bisa memproduksi 2 ton gula semut untuk diekspor. Permintaan gula semut di benua Eropa bisa mencapai 1.000 ton per tahun. Orderannya sendiri belum bisa ia penuhi, karena saat ini pabriknya baru mampu mensuplai 60 ton per bulan, yang terkendala bahan baku dan alat produksi. Produksi di sini sehari itu baru mencapai sekitar 1,5 sampai 2 ton, yang targetnya sekitar 10 ton. 10 ton dalam Satu hari. Satu hari. Iya. Oke, kalau dalam 1 bulan? 1 bulan 300 ton targetnya. Targetnya 300 ton. Kita baru sekitar 60-an, kurang dikit. 60 ton. Itu dijual ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika juga. Amerika. Berarti benua Eropa ya, Pak? Benua Eropa. Sebenarnya kebutuhan dari luar negeri itu terkait gula semut itu sangat besar nggak sih, Pak? Sangat besar sekali. Kebutuhannya untuk seluruh Indonesia sekitar 1.000 ton lah per bulan. Per bulan 1.000 ton. Kami di sini baru dapat PO sekitar 300 ton per bulan dan baru tercapai 60-an. Berarti masih belum tercapai? Masih belum. Apa, Pak, itu kesulitannya, Pak? Kesulitannya adalah dari nira-nira yang harus bagus niranya. Sementara kan cuaca di kita fluktuatif, ketika menjelang musim penghujan itu kualitas agak turun, dan ketika mau perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau itu pun juga agak turun. Bahan baku, Pak, ya? Bahan baku dan fasilitas kami di sini masih belum memadai untuk produksi besar. Yang perlu dikembangkan itu adalah karena ini kelapa di sini sudah cukup tinggi, Pak. Jadi perlu ada rejokinasi lagi untuk peremajaan kelapa supaya para penderes itu bisa banyak untuk naik untuk menderesnya. Dari pemerintah itu sendiri rasanya belum ada. Berarti ini masih mandiri, Pak, ya? Masih mandiri. Masih mandiri, ya. Betul. Harapannya seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan pemerintah juga ikut melirik terhadap ekspor gula semut ini, karena kalau menurut saya ini cukup potensi untuk wilayah, untuk daerah kami di sini. Ya paling tidak ada bantuan-bantuan yang bersifat kayak open, kami pun juga ini masih seperti ini gitu. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki secara teknik dan dibesarkan. Eksportirnya ada di Jakarta. Berarti bekerja sama. Bapak mensuplai dari sini? Mensuplai di sini ke eksportir. Permintaan gula semut pun menguntungkan para petani penyadap gula. Bahan baku untuk gula semut sendiri hanya bentuk cairan nira yang bisa langsung dijual ke pabrik tanpa diolah dan menghemat biaya. Dalam seminggu, para petani bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 4 juta rupiah dengan menjual nira hingga 250 liter per minggu. Bapak Dadan apa? Bapak
Ya udah kepada dana aja. Dan warga kampung Gempol, Gempol, desa desa Cikangkung. Kampung. Berarti kecamatan Cilacap. Ya, Berarti kebunnya di Gempol, Pak. ya. Bapak punya kebun sendiri atau? Enggak, Oh, nyata perkebunan. Oh, perkebunan. Pak, sudah berapa tahun Bapak jadi petani kelapa, Pak? 15 tahun. 15 tahun. Ya. Sudah berapa lama Pak menjual nira ke Gula Semut ini? 6 bulan. Dari 6 bulan ini Bapak sudah menjual nira ke Gula Semut. Ya. Nah, perbedaannya apa Pak dari yang sebelumnya? Perbedaannya kalau sulfit itu susah harus memberi bahan bakar. Kalau ini kan enggak. Oh, Gampang enggak. gitu ya. Emang ngejualnya apa Pak bentuknya? Nira Oh, berarti dari diambil ya Langsung diambil dijual. langsung dijual. jadi Ya. nggak harus diolah dulu. Enggak. Biasanya seminggu bisa ngejual berapa liter Pak? Berapa lit? 250 liter. 250 liter. Ya. Dapat berapa Pak? 4 juta lah. 4 seminggu dapat 4 juta. 4 juta. Apakah lebih menguntungkan atau seperti apa? Lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkannya Pak? Karena enggak membeli bahan bakar, enggak apa gitu ini Dari Bapak langsung langsung ke penjualnya, pembelinya. penjualnya. Jadi nggak lewat tengkulak Pak? Enggak. Langsung. Menurut Bapak bagus nggak sih Pak dengan adanya Gula Semut ini terhadap Bagus. petani? Bagus. Bagusnya seperti apa? Bagusnya ya menguntungkan kalau kelapa yang itu yang bawah, yang pendek itu menguntungkan. Oh, kelapanya beda Pak? Beda. Bedanya gimana Pak? Beda yang bawah itu di atas 1 meteran lah, Jadi lebih gampang. lebih gampang buat orang buat yang tua, buat anak-anak Bisa ya. bisa. Beda berarti kelapanya Pak. Beda. ya? Harapannya ke depan seperti apa Pak? Ya lebih maju lagi Lebih maju lagi Ya. apanya Pak? harganya, Harganya. mau harga nilainya gitu ya. Emang berapa Pak ngejualnya harganya? Seliter menghitung kadar. Kadar. Kadarnya 15.000 Oh, seliter. seliter ya. Tapi dalam seminggu dapat 4 juta Pak ya? Ya, Cukup untuk kehidupan keluarga? ya cukup sih cukup. Cukupnya. Ini sangat membantu banget Pak dengan ini. Sangat Sangat membantu.